Seperti yang kita tahu, kapal memiliki banyak sekali kebutuhan yang diperlukan untuk berlayar. Salah satunya, kapal memiliki alat penggerak khusus. Kapal-kapal seperti ini tentunya digerakkan oleh tenaga mesin. Namun, tidak semua kapal bergerak dengan tenaga mesin. Contohnya, kapal zaman dahulu yang bergerak dengan tenaga angin. Alat penggerak kapal pun sangat bermacam-macam. Hal ini akan mempengaruhi klasifikasi dari kapal tersebut sesuai dengan tujuannya. Berikut alat yang digunakan untuk menggerakkan kapal. Kapal dengan menggunakan alat penggerak layar. Perlu diketahui bahwa kapal layar adalah kapal yang digerakkan dengan menggunakan layar yang memanfaatkan tenaga angin sebagai pendorongnya, di mana kecepatan kapal sangat dipengaruhi oleh kecepatan angin. Kapal ini biasanya hanya terbatas pada kapal-kapal ukuran tertentu saja atau kapal kecil saja. Pada umumnya, sebagian besar konstruksi kapal layar terbuat dari kayu dan cukup lama digunakan sebagai tulang punggung pelayaran baik bersifat militer maupun sipil sampai pada abad ke-19. Pada saat ini, kapal layar banyak digunakan nelayan untuk menangkap ikan dan kebutuhan lainnya. Selain itu, penggerak layar juga terdapat pada kapal latih dan kapal barang. Karena ketergantungan terhadap alam, maka beberapa kapal jenis ini juga ada yang dilengkapi dengan motor untuk keperluan olah gerak di pelabuhan. Jika sudah di tengah laut, maka layar baru dipergunakan. Sistem kapal paddle wheel pada prinsipnya adalah gaya tahanan air yang menyebabkan atau menimbulkan gaya dorong kapal, seperti dayung. Paddle wheel ini dipasang di kiri dan kanan kapal, serta gerak putarnya dibantu oleh mesin, sehingga kapal dapat bermanuver dengan mudah. Pada umumnya, kapal dengan penggerak ini digunakan di daerah yang mempunyai perairan tenang, misalnya di danau dan sungai. Kapal-kapal yang menggunakan alat penggerak ini adalah kapal wisata, kapal penyeberang, dan kapal pesiar. Penggunaan alat penggerak paddle wheel ini memiliki kelebihan tersendiri, yaitu dalam menggerakkan turbin atau kincir hanya diperlukan mesin yang cukup kecil. Selain itu, perakitannya pun lebih mudah dan lebih terjangkau. Itulah penjelasan mengenai kapal dengan menggunakan alat penggerak paddle wheel. Bagaimana menurut kalian? Kapal dengan menggunakan alat penggerak jet propulsion. Prinsip gerak yang digunakan pada alat ini adalah air dihisap melalui saluran di muka, lalu didorong ke belakang dengan pompa hingga menimbulkan impuls atau jet air ke belakang, sehingga kapal memiliki daya dorong. Jet propulsion biasanya digunakan pada beberapa kapal yang memang dirancang untuk dapat berpacu pada kecepatan tinggi. Contoh-contoh kapal yang telah menggunakan sistem penggerak jet propulsion adalah kapal patroli, rescue boat, fishing vessel, dan
tugboat, tetapi fungsinya untuk mendorong, bukan menarik. Selain itu, juga terdapat pada kapal wisata, speedboat, dan kapal-kapal lainnya. Efisiensi yang terdapat pada sistem jet propulsion ialah efisiensi pompa, sistem transmisi, lambung kapal, dan propulsif keseluruhan, di mana seluruh efisiensi harus berjalan secara relevan, sehingga sistem jet propulsion ini berjalan dengan lancar. Dengan menggunakan sistem jet propulsion sebagai sistem penggeraknya, maka kapal akan dapat bermanuver dengan cepat dibandingkan dengan kapal yang menggunakan sistem propeller. Seperti kita ketahui bahwa dengan sistem penggerak jet propulsion ini, kapasitas ruang kosong pada badan kapal dapat bertambah. Hal ini dikarenakan pada sistem penggerak jet propulsion hanya membutuhkan ruang yang relatif sempit dibandingkan dengan sistem penggerak propeller. Itulah penjelasan mengenai kapal dengan menggunakan alat penggerak jet propulsion. Kapal dengan menggunakan alat penggerak propeller atau baling-baling merupakan salah satu bagian komponen penting sebuah kapal. Bagian satu ini memiliki koneksi langsung dengan mesin kapal agar bisa berjalan dan menghasilkan energi geraknya sebagai pendorong kapal. Cara kerja propeller di mana bergerak karena berputarnya baling-baling kapal yang dipasang di belakang badan kapal sehingga menimbulkan gaya dorong. Baling-baling ini yang paling banyak digunakan dan dikembangkan sampai saat ini, khususnya digunakan pada kapal berbahan baja dan kapal besar, seperti kapal feri, tanker, dan kapal-kapal lainnya. Akan tetapi, ukuran suatu kapal, khususnya syarat dan tinggi buritan, juga mempengaruhi dimensi dan karakter propeller itu sendiri. Dari berbagai macam alat penggerak kapal, yang sering kita lihat dan kita jumpai yaitu kapal dengan menggunakan alat penggerak layar. Sekian informasi dari kami, silahkan subscribe bagi yang belum dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton, salam sukses!